Shalom saudaraku, seringkali ketika kita sedang menghadapi suatu situasi yang sulit dalam hidup ini, entah itu pergumulan, masalah, atau apapun juga, kita datang dan kita berdoa kepada Tuhan dan kita berharap agar Tuhan bisa segera menyelesaikan masalah kita. Tapi seringkali justru kita melihat Tuhan membiarkan, seolah-olah membiarkan kita harus menghadapi persoalan itu. Bagaimana kemudian respon kita kepada Tuhan? Apakah kemudian kita marah? Apakah kemudian kita kecewa sama Tuhan? Dan kita berkata, Tuhan, bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya sudah banyak menyumbang gereja? Bukankah saya sudah melakukan ini, itu? Bukankah saya sudah memperkatakan firman? Tapi kenapa masalah ini nggak selesai? Tapi kenapa pergumulan ini tetap ada? Di situ timbul tanda tanya besar. Kenapa Tuhan tetap izinkan masalah itu ada dalam kehidupan kita? Kita lihat dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, dan supaya aku ini maksudnya Paulus, jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada satu momen, Paulus bercerita bahwa dia pernah mengalami satu situasi yang cukup sulit dalam hidupnya. Dia tidak menceritakan apa masalah yang sedang dihadapinya, tapi dia menganalogikan masalahnya seperti duri di dalam daging. Artinya, bahwa masalah itu cukup mengganggu hidup Paulus. Sebanyak 3 kali Paulus berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu cepat diselesaikan oleh Tuhan. Artinya dia doa sungguh-sungguh. Dia doa sungguh-sungguh dan dia berharap Tuhan akan berkata, oke Paulus, dalam hitungan jam aku akan menyelesaikan masalahmu dan engkau bersiaplah untuk menerima mujizatku. Ternyata Tuhan gak ngomong begitu. Tuhan berkata buat Paulus, cukuplah bagimu kasih karuniaku. Artinya Tuhan bilang enggak. Kamu harus menjalani masalah tersebut. Kamu harus menjalani proses tersebut. Artinya Tuhan izinkan Paulus untuk berada dalam satu situasi yang mungkin tidak menyenangkan bagi diri Paulus. Awalnya mungkin Paulus nggak mengerti kenapa dia harus menghadapi situasi yang sulit seperti itu. Awalnya dia mungkin tidak mengerti kenapa kok Tuhan tega banget membiarkan dia harus berhadapan dengan situasi yang tidak enak seperti itu. Sampai akhirnya ketika dia berada dalam proses tersebut, dia baru mengerti. Ternyata untuk setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupannya, selalu ada tujuannya Tuhan. Itu sebabnya di ayat 7 tadi, dia berkata begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Penyataan-penyataan seperti apa? Kalau kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, Paulus menceritakan bahwa 14 tahun yang lalu dia melihat seorang Kristen, entah di luar tubuh, entah di dalam tubuhnya, dan tiba-tiba orang Kristen tersebut diangkat ke sorga. Ada 2 tafsiran tentang ini. Hal pertama memang dia mendapatkan sebuah penglihatan tentang seseorang, atau tafsiran kedua, sebenarnya yang dimaksud dengan orang Kristen itu adalah dirinya sendiri. Kita tidak pernah tahu yang benar yang mana, tapi intinya adalah Paulus diizinkan melihat hal-hal yang luar biasa. Nah, Petrus saja tidak melihat sorga. Thomas saja tidak melihat sorga. Paulus diizinkan Tuhan untuk melihat sorga. Bukankah ini pernyataan-pernyataan yang luar biasa bagi Paulus? Nah, disinilah timbul sebuah benih kesombongan dalam diri Paulus. Ternyata aku lebih dipakai Tuhan. Ternyata aku lebih diurapi Tuhan. Dan Tuhan tahu, kalau ini dibiarkan terus-menerus, akan sangat berbahaya. Paulus bisa terjebak dalam kesombongan rohani. Itu sebabnya Tuhan izinkan ada sebuah masalah yang terjadi dalam hidup Paulus untuk membersihkan dan membentuk ulang karakter Paulus, supaya Paulus tidak terjebak dalam kesombongan rohani. Paulus baru ngerti ketika dia harus menjalani proses tersebut. Itu sebabnya dalam tulisan yang lain, Roma 8 ayat 28, Paulus berkata, sekarang aku tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia.
Sekarang aku tahu. Taunya kapan? Ketika kita ada dalam proses yang menyakitkan tadi. Baru kita ngerti, oh ternyata ada tujuannya Tuhan membiarkan kita harus mengalami proses tersebut. Tapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang sulit, dia tidak tinggal diam. Itu sebabnya kepada Paulus dia berkatakan begini, saudara. Dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Artinya ada sebuah janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan Paulus begitu saja. Tuhan akan memberikan kekuatan agar Paulus bisa melewati persoalan tersebut. Dan hal yang sama juga menjadi janji Tuhan kepada setiap kita. Apabila kita diizinkan harus menghadapi situasi yang sulit, Tuhan tidak menjawab doa kita dengan menyelesaikan masalah kita, tapi Tuhan biarkan kita untuk mengalami proses-proses yang menyakitkan tadi. Tuhan tetap akan bersama-sama dengan kita dan Dia akan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, jangan kita berpikir bahwa yang namanya mujizat itu adalah merubah sesuatu. Miskin menjadi kaya, sakit menjadi sembuh. Terkadang mujizat itu berbicara tentang daya tahan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menjalani persoalan tersebut. Saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab, contoh sederhana Ayub. Itu sangat fenomenal. Penderitaan Ayub itu mungkin kita nggak sanggup untuk bisa seperti Ayub, bisa sama seperti Ayub. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada Ayub untuk Ayub bisa melewatinya. Dan ending cerita Ayub, apakah Ayub mengalami kehancuran? Tidak. Ending cerita dari Ayub adalah pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Ada daya tahan, ada kekuatan yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita ketika kita diizinkan untuk mengalami situasi-situasi sulit di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita harus bisa merespon dengan benar. Ketika Paulus mengerti bahwa ternyata ada tujuannya Tuhan, makanya dia ngomong begini kan tadi. Itu sebabnya aku terlebih suka untuk bermegah, karena dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna atas hidupku. Jadi responnya Paulus benar. Dia nggak marah, dia nggak ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Tapi dia berkata, kalau saya sederhanakan, dia berkata, kalau memang ini caranya Tuhan untuk membersihkan dan membentuk ulang karakter aku, maka jadilah kehendakmu di dalam kehidupanku. Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, itu sebabnya respon kita harus benar. Yang pertama, jalani prosesnya saja, tapi tetap jaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, jalani saja prosesnya, tapi jaga pikiran kita agar tetap berpikiran yang baik dan tetap positif. Filipi 4 ayat 28 ngomong begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Waktu Anda ada dalam proses yang mungkin menyakitkan, jangan berpikir, wah Tuhan jahat nih, Tuhan mau menghancurkan saya nih. Jangan berpikiran negatif. Berpikir saja yang indah-indah. Ayub 3 ayat 25 berkata, apa yang aku takutkan, apa yang aku pikirkan, justru itu yang terjadi. Itu sebabnya berpikiranlah positif. Bahwa kalaupun aku harus mengalami situasi yang tidak enak ini, aku pasti akan baik-baik saja karena Tuhan bersama-sama dengan aku. Yang ketiga, jalani saja prosesnya tapi jaga mulut kita untuk tetap mengucap syukur. Apapun keadaannya, jaga mulut kita. Efesus 5 ayat 20 ngomong begini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Alkitab nggak pernah berkata ucaplah syukur ketika keadaanmu baik, tapi ucaplah syukur dalam segala sesuatu. Artinya, dalam situasi yang sulit pun, kita harus jaga mulut kita untuk tetap mengucap syukur. Jadi jalani prosesnya, jaga hati kita tetap benar. Jalani prosesnya, jaga pikiran kita tetap benar. Jalani prosesnya, jaga ucapan kita untuk tetap mengucap syukur. Ucapan kita tetap benar. Apapun situasi sulit yang mungkin hari ini sedang kita hadapi, jangan terburu-buru kita kecewa sama Tuhan dan marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan gak adil. No. Untuk segala sesuatu pasti ada reasonnya. Untuk segala sesuatu pasti ada maksud Tuhan, ada tujuannya. Itu sebabnya waktu kita sedang ada dalam situasi sulit, kita introspeksi diri. Ini kenapa nih saya seperti ini? Gitu. Jangan buru-buru kita berkata, ini karena kutuk nih. Terlalu jauh. Kita introspeksi diri langsung kita berkata, ini kenapa? Jangan-jangan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Jangan-jangan ada sesuatu yang Tuhan mau letakkan dalam hidup saya. Pikirannya udah positif dulu. Karena Tuhan itu nggak mungkin iseng-iseng ketika dia melakukan sesuatu dalam hidup kita. Nggak mungkin Tuhan ingin kita menderita dan dia berkata, semakin kamu menderita, semakin kamu dekat dengan surga. Nggak gitu, saudara.
Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Introspeksi diri saja. Seperti Paulus. Oh, ternyata aku ini sombong, kata Paulus. Makanya Tuhan izinkan saya harus mengalami duri di dalam daging. Nah, kalau Paulus saja bisa mengintrospeksi, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengintrospeksi kehidupan kita. Amin ya saudara, mudah-mudahan ini bisa memberkati kita semuanya, dimanapun kita berada, dan menjadi pencerahan, agar ketika kita menghadapi situasi yang mungkin sulit sekalipun dalam hidup ini, kita harus selalu mengerti bahwa selalu ada tujuannya Tuhan dalam setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.